Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala, dan juga salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan ngasih sedikit maklumat tentang kajian pekan kita. Pekan depan insya Allah kalau tidak ada perubahan akan berubah jadi hari Selasa, karena hari Rabunya kan tanggal merah. Insya Allah pekan depan akan diisi oleh Ustaz Syekh Mudrik Ilyas dengan temanya yang di Asy'ara itu wa idza maritu fa huwa yashfin, apabila aku sakit Allah yang menyembuhkanku. Dan juga seperti biasa saya umumkan kembali, sekitar sebulan setengah lalu di kajian Ustaz Badrus Salam sampai saat ini belum ada yang lapor sama saya kalau ada yang ketinggalan amplop di pojokan sana dengan amplopnya Bank Mandiri. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya, ahli baitnya, para sahabatnya, dan serta orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Kemudian terima kasih kepada rekan-rekan dari Trans dan lainnya yang telah bersedia menyelenggarakan kajian kitab Bulughul Maram ini. Semoga ini menjadi salah satu modal kita sama-sama untuk bertemu kepada Allah Ta'ala di akhirat nanti berupa amalan soleh. Allahumma amin. Dan semoga kita mencari ilmu ini untuk diamalkan selain dari mengisi waktu untuk ibadah kepada Allah, di antara ibadah yang paling agung dari ibadah-ibadah yang mustahab atau bahkan ibadah wajibah. Ini termasuk kewajiban karena berkaitan dengan hal-hal yang wajib, yaitu wudu. Dan dalam kaidah usul fikihnya, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa yang tidak sempurna kewajiban tersebut kecuali dengannya, maka hal tersebut adalah wajib. Maka belajar hal-hal seperti ini bagi setiap muslim tanpa kecuali adalah kewajiban, baik mu'allafnya atau yang dari lahir muslim atau muslimah, maka wajib untuk mempelajari bagaimana cara berwudu yang baik dan benar. Oke. Alhamdulillah, dari seluruh pertemuan kita yang Anda sendiri lupa udah berapa pertemuan, kita sudah sampai di hadis 34 sekarang. Oke, kita mulai dari hadis 34. Kalau memang waktunya lebih luang, mudah-mudahan bisa sampai 39 ya. 7 kali pertemuan tadi. 7 kali. Ini sekarang ke berapa? Soal lembaran ada 7 ini. Oh gitu. Koleksinya 7 ya. Alhamdulillah, berarti ini 8. Alhamdulillah. Berarti udah 8 bulan ini berjalan ya. Baik, hadis 34 ya, kini tujuannya cita-citanya 39, namun nanti entah realitanya sampai berapa kita lihat nanti insyaallah ya. Kita langsung baca ke hadis 34 yang telah tertera di kertas masing-masing yang telah kita berikan. Wa an Ali radhiyallahu anhu fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa masaha bi ra'sihi wahidah. Akhrajahu Abu Dawud wa akhrajahu an-Nasa'i wa at-Tirmidzi bi isnadin sahih bal qala at-Tirmidzi innahu asahhu syai'in fil bab. Dari Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi di sini artinya dalam hal atau tentang perihal mengenai, itu asli arti dari fi di sini. Ya, fi kan, fi itu punya banyak makna kan?
di dalam, ya, di antara makna yang paling masyhur di dalam fi di sini maknanya mengenai, ya, tentang di dalam hal sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat artinya sifat, karakter. Apa yang dilakukan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, sifatnya wudu Nabi. Nah, kita dalam melakukan ibadah itu kan syaratnya kan ikhlas dan ittiba' atau mutaba'ah, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah ikhlas berwudu lillahi ta'ala, maka harus juga mengikuti karakter perilaku ibadahnya Nabi SAW. Dan jangan melenceng dari itu, apalagi menambah-nambahi. Nah, sifat wudu Nabi itu ada di antaranya dalam di sini Ibnu Hajar Al-Asqalani meringkas dan hanya menyebutkan wa masaha bi ra'sihi wahidah. Wa masaha bi ra'sihi wahidah. Artinya pernyataan Ali, ceritanya Ali ini panjang. Cuma beliau, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis kitab Bulughul Maram, hanya menyebutkan wa masaha bi ra'sihi wahidah di sini. Karena di sini hadis 34 dan 35 dan 36, ya, itu konsentrasinya di mengusap kepala, ya. Dan lihat di sini wa masaha bi ra'sihi. Dan setelah sebelum mengusap kepala ngapain dulu ya? Cuci tangan, ya. Mencuci lengan, ya. Kemudian masaha artinya mengusap atau mencuci atau menaburkan? Mengusap kepalanya. Ra's itu kepala. Kita sebenarnya kosakatanya harus kita pahami dulu. Masaha artinya mengusap, bukan mencuci. Ya, kita udah berkali-kali mungkin kita jabarkan perbedaan antara mengusap dan mencuci. Kalau mencuci itu perlu ada pengaliran air benar-benar sampai netes dan seterusnya. Kalau mengusap tidak harus, bahkan baiknya sebagaimana biasanya. Makanya kalau mau mengusap kepala itu, ya, setelah gini percikan dulu baru diusap kepalanya, supaya enggak jadi mandi jadinya nanti kebanyakan air, ya. Dan lihat di sini masah udah tahu sekarang. Dan yang dimasahkan, yang diusap itu apa? Ra's, tulisannya di sini ra's. Ra's dalam bahasa Arab itu bisa bermakna sya'r. Apa artinya sya'r? Rambut. Nah, ibrahnya sebenarnya mengusap di sini adalah mengusap kepala. Ya, ibrahnya mengusap kepala, bukan rambut sebenarnya. Tapi kan kebetulan di kepala ada rambut. Ya. Makanya diterjemahkan dan mengusap kepalanya, itu yang lebih tepat. Terjemahannya mengusap kepalanya. Karena apa? Kalau dibilang mengusap rambut, ntar antum bertanya, gimana kalau misal saya botak? Ya kan? Kalau gundul, enggak tumbuh rambut lagi. Berarti enggak perlu dong mengusap, enggak. Harus mengusap dia. Ya, mengusap di sini mengusap kepalanya. Itu pertama, ya. Pertama faedah dari penyebutan ra'sihi di sini, yaitu hujah untuk orang yang botak juga. Orang yang botak juga harus diusap kepalanya ketika wudu, ya. Gimana kalau botaknya setengah? Sama aja, yang penting kepala kan. Dia punya kepala enggak? Punya kepala, berarti harus di ini. Nah, kepala itu juga ada batasannya. Tapi tadi ingat, faedah dari penyebutan ra's di sini adalah apa? Kepala, supaya orang-orang yang botak seluruh, botak setengah, botak seperempat, pitak dan semacamnya, pokoknya yang tak itu semuanya, ikhwanya maju dikit supaya nanti nggak bercampur baur yang belakangnya nanti. Nah, rasanya saya mau diserbu sama pasukan ini jadi maju. Jadi lupa lagi kan saya ngomong apa? Botak ya. Ngomongin orang botak. Ya. Jadi disebut ra'sihi di sini supaya orang-orang botak itu, mereka, maaf kalau ada yang botak di sini baik laki-laki atau perempuan, supaya mereka tetap harus melakukan ini. Karena ibrahnya kepala bukan rambut, ya. Itu pertama. Kedua, disebutnya ra'sihi di sini faedah kedua, supaya ada batasannya. Karena enggak semua orang kalau diterjemahkan dan mengusap rambutnya. Rambut orang tuh beda-beda. Laki-laki ada yang pendek, ada juga yang panjang. Perempuan terutama rata-rata panjang. Ada yang sebahu, ada yang sepinggang, dan mungkin ada yang mau meneruskan sampai bawah gitu kan. Nah,
Itu gimana tuh caranya kalau misalnya dia punya rambut sebahu lah, misalnya segini lah. Gimana nanti kalau dia wudu misalnya? Lah, berarti harus semua rambut dong. Nah, ini permasalahan. Nah, untuk menjawabnya kembali ke hadis ini, wa masaha bi ra'sihi. Yaitu yang kedua, itu faedah kedua, batasannya itu kepala, bukan rambut. Ya. Jadi kalau misalnya seseorang rambutnya panjang, ibrahnya bukan di rambut mengusapnya, melainkan di kepalanya. Nah, batasan kepala ra's dalam Arabiyah itu adalah ada muqaddam, ada muakhkhar. Manakah muqaddam? Muqaddam tempat normalnya tumbuh rambut di sini. Di sini nih, ini mulai dari sini nih, startnya nih. Garis startnya di sini. Ya, kemudian ke belakang itu tempat yang di sini normalnya tumbuh rambut, ya kan? Ujung tumbuhnya. Karena kadang orang sebagian yang di luar normal dia sampai sini juga tumbuh rambut juga, mungkin ada, tapi itu nggak masuk. Jadi pokoknya sampai sini aja nih, tengkuk ya, sampai ujung pokoknya tempat tumbuh rambut normalnya orang. Jadi di situ batasannya. Nah, laki-laki ataupun perempuan, itu ra's, kepala itu. Nah, wa masaha bi ra'sihi, ya. Baik. Udah tahu kita batasan ra's itu mana? Ujung ini sampai ujung ini. Sekali lagi kita ulang, kenapa disebut ra's? Dan dalam ayat famsahu bi ru'usikum, kepala, bukan rambut, bukan sya'ar. Yang pertama, supaya orang yang enggak punya rambut pun juga diwajibkan mengusap. Karena orang yang enggak punya rambut tetap dia punya kepala enggak? Jawabannya apa? Tetap, berarti wajib atasnya. Kecuali kalau enggak punya kepala, wudu gimana itu kan? Kemudian yang kedua, untuk mentahdid dan membatasi di mana dia wudunya, sampai mana, dimulai dari mana dan kemana wudunya, gitu ya. Nah, kemudian itu tadi udah faedah masaha, kita udah tahu artinya. Ra's kita udah tahu batasannya. Kemudian ada huruf bi di sini, bi. Wa masaha bi ra'sihi. Para ulama berbeda pendapat mengenai penafsiran huruf bi ini. Bayangkan, satu huruf saja bisa ada beragam penafsiran di antara ulama. Nah, dan penafsiran ini mu'tabar ikhtilaf, yang perbedaan pendapat yang dianggap sah dalam agama kita, dalam mayoritas dalam tradisi Islam kita. Bi di sini sebagian ulama menafsirkan bi untuk tab'idiyah, artinya penyebagian, separuhan. Ya, separuhan, penyebagian. Sebagian ulama lain bi di sini untuk menunjukkan keseluruhan. Konsekuensi masing-masing ada, dan itu beda konsekuensi. Kalau mazhab Syafi'i, bi di sini ditafsirkan sebagian. Ya. Kalau mazhab sebagian mazhab Hanbali, bi di sini ditafsirkan seluruh. Nah, mana yang lebih kuat? Para ulama berselisih pendapat. Nah, ini khilafiyah masalahnya. Nah, kalau misalnya antum selama ini gimana? Gimana? Antum selama ini gimana? Seluruh? Ada yang sebagian? Sebagian. Berarti perbedaan pendapat. Sebagaimana ulama, orang-orang awamnya apalagi, ya. Bahkan ada yang jambulnya doang, kan? Yang kayak gini nggak boleh, kalau jambulnya doang nggak boleh. Nah, sebagian, jadi ulama yang mengartikan sebagian pun punya batasan. Batasannya sampai setengahnya kepala. Namanya sebagian kan setengah. Sebagian kepala setengah gitu. Ada yang kalau misalnya yang menafsirkan seluruh, berarti sampai belakang. Sampai belakang. Mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat nanti kita akan melihat 35 hadis ke-35 nanti, ya insyaallah. Itu yang lebih menguatkan mana yang setengah atau yang seluruhnya. Nanti insyaallah ya. Diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i dan Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Bahkan Imam Tirmidzi berkata bahwasanya hadis 34 ini hadis yang paling sahih di tema ini, tema tentang wudu ya. Baik, hadis ke-35. وعن عبد الله بن يزيد بن عاصم رضي الله عنه في صفة الوضوء قال ومسح صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر متفق عليه وفي لفظ بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه
Baik. Ya di sini hadis berikutnya temanya masih berkaitan dengan mengusap kepala. Ingat, mengusap kepala bukan mencuci, ya, bukan mencuci. Maka jangan dicuci kepalanya, dan juga jangan kemudian ada keran terus di bawahnya enggak, itu bukan tata cara wudu sesuai sunnah Nabi, itu bukan. Tidak benar itu kayak gitu. Ya, kecuali kalau antum masih kecil waktu itu ya. Ya kalau masih kecil mungkin diacak-acakin rambutnya, terus kejedot keran berdarah, lapor orang tua gitu kan. Bukan anak pokoknya itu. Nah, Abdullah bin Yazid bin Asim, perawi lain selain dari Ali bin Abi Thalib, ada hadis berikut fi sifatil wudu. Nah, lihat fi sifatil wudu. Fi di sini apa tadi artinya bilang? Tentang perihal mengenai berkenaan dengan dalam hal ini. Karakter wudunya siapa? Wudunya Nabi. Ya kita ikutin wudunya Nabi, gitu loh. Bukan ikutin wudunya siapa-siapa. Wudunya Nabi ya kita ikutin. Berkata. Nah, di sini diringkas wa masaha sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengusap bi ra'sihi, yaitu kepalanya. Batasannya tadi udah tahu, ya. Fa aqbala bi yadayhi wa adbar. Nah, gimana caranya mengusap kepala? Aqbala biyadaihi. Aqbala itu kan mulai dari depan. Aqbala itu artinya melakukan mulai dari depan. Dengan biyadaihi, dengan tangannya. Syuf, dengan tangannya. Ini biyadaihi dengan berapa tangan? 2 tangan, artinya biyadain aslinya. Cuman karena ada hi, maka nunnya dihapus. Biyadaihi, dengan kedua tangannya. Wa adbar, dan kemudian melakukan kembali dari belakang. Kita punya lihat di sini aqbala dan adbara. Aqbala itu artinya memulai sesuatu dari depan ke belakang. Adbara artinya melakukan sesuatu dari belakang ke depan. Faham enggak di sini? Aqbala artinya apa tadi? Melakukan sesuatu dari depan ke belakang. Kalau misalnya adbaro, melakukan sesuatu dari belakang ke depan. Dan melakukannya itu dengan kedua tangan dia. Berarti kalau caranya pakai keran terus di iniin, geleng-geleng, itu enggak benar. Enggak ada hadisnya itu, kecuali hadis dia bikin sendiri. Enggak ada hadisnya ini yang kayak gitu caranya. Berarti harus dengan kedua tangannya. Nanti kita contohin, atau antum yang contohin kalau ada aktornya di sini. Mumpung kita di TV kan, ada aktor ini kayak ini. Ya. Coba tafsirannya, lihat tafsiran berikutnya, hadis berikutnya. Wa fi lafdhin, dalam suatu lafal hadis, suatu lafal lain, bada'a bi muqaddami ra'sihi. Beliau SAW memulai, bada artinya memulai. Makanya bidayah atau ibtida artinya memulai. Madrasah ibtidaiyah artinya madrasah pemula. Bada'a dimulai dari apa? Muqaddami ra'sihi. Muqaddam itu artinya di bagian depan. Kalau bagian depan kan muqaddam sini. Ini muqaddam di bagian depan sini. Ini bagian depan. Ya. Ya Mas, bagian depan rambut antum sini atau sini? Sini kan? Alhamdulillah. Ya, sini. Muqaddami ra'sihi, bagian depan sini. Hatta, artinya hatta apa? Hatta sampai. Berarti kalau Pak Soekarno dan Pak Hatta, artinya Pak Soekarno dan Pak sampai. Hatta zahaba bihima. Zahaba pergi, artinya pergi. Maksudnya pergi ini jalan gitu, tangannya tuh jalan. Ya, tangannya tuh jalan. Dengan kedua tangannya, ya, hima yaitu keduanya, kedua tangannya, ila menuju ke qafahu. Qafah itu artinya adalah apa tadi? Tengkuk. Sampai ke belakang. Nah, berarti sampai sini. Ini qafa namanya. Ya kan? Jadi kayak gini nih. Kayak gini caranya. Ya kan? Jalan gitu sampai belakang. Ya enggak perlu detail-detail banget, yang penting jalanin aja lah. Enggak usah mikirin sampai detail enggak, sampai semuanya enggak ya, kena semuanya enggak. Enggak, yang penting jalanin aja. Jalan. Nah, udah sampai situ ila qafahu. Thumma, kemudian jangan lepas. Jangan lepas. Tapi apa? Raddahuma. Beliau radda ya ruddu artinya mengembalikan, menolak, mengembalikan.
pulang balik raddahuma mengembalikan kedua tangannya ila menuju ke al-makan, tempat ya, makan tempat alladzi yang bada'a minhu, beliau memulai darinya. Tadi mulainya dari mana? Dapat ini muqaddami ra'sihi, berarti caranya kayak gini. Kayak gini. Ya kan? Itu udah terarsi itu semuanya insyaallah. Enggak perlu kita mikirin apakah semua partikel rambut anak kena ya kan? Enggak usah mikirin gitu. Enggak usah mikirin gitu ya. Yang penting lakukan aja. Baik yang berambut atau yang belum Allah rezekikan rambut. Ya, yang botak misalnya, atau yang gundul permanen, atau yang menggundulkan diri ya. Itu semua kayak gitu hukumnya. Laki-laki ataupun perempuan. Cuman kalau perempuan nanti ada rukhsah dan semacamnya. Juga laki-laki yang pakai imamah itu ada lagi ya. Tapi ini hadis ini masih berlaku keumumannya. Oke, jadi udah tahu. Nah, ini dalilnya. Maka antum kalau ibadah ikuti dalil seperti ini gitu. Maka yang ana harap yang masih setengah-setengah, yang setengah siapa tadi? Kalau udah kayak gini enggak mau nunjuk tangan nih. Yang setengah mudah-mudahan ikut ini. Ya, yang laki-laki atau yang perempuan. Tapi perempuan ada rukhsahnya nanti. Jadi yang ikhwan, karena ada dalilnya dan dalil ini muttafaqun alaih. Yaitu Bukhari, Muslim dan lainnya meriwayatkan. Sehingga ikutilah hadis ini. Cuma bagi yang memang mungkin mengikuti mazhab yang lamanya, yaitu ya mazhab Syafi'i juga, setengah aja, ya silakan. Ini khilafiyah. Cuma lihat hadisnya bahwasanya dicontohkan oleh Rasulullah seperti ini, gitu ya. Ya, jadi ingat, dua tangan makainya bukan satu kayak gini, bukan, tapi dua-duanya. Karena ketika misalnya kita kayak gini, dimulai dari ini kan, yang bagian depan rambut kena nih kan, tapi bagian kepala, bagian di sini, bagian belakangnya nggak kena. Nah, kemudian bagian sini kena zahirnya. Tapi ketika balik, nah bagian balikannya kena juga, kemudian sini kena lagi. Jadi semuanya kena insyaallah. Walaupun pastinya tidak sempurna, apalagi yang rambutnya panjang. Khalas, ini udah paham 34, 35. Ada yang belum paham? Udah paham semua insyaallah. Diam tanda ridho ya, berarti udah paham. Baik, kita lanjutkan 36. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma fi sifatil wudu'i qala thumma masaha sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi wa adkhala isbi'aihi as-sabbahataini, boleh isbi'aihi, boleh isba'aihi, as-sabbahataini fi udhunayhi wa masaha bi ibhamaihi zahira udhunayhi, akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Nah, ini sekarang tata cara mengusap kepala plus tata cara mengusap apa? Hidung atau telinga? Telinga, habis kepala telinga, bukan hidung kan? Nah, lihat di sini an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Kenapa anhuma? Karena Abdullah dan juga Amrnya adalah sahabat Nabi. Ya. So, di sini berarti untuk periwayat untuk hadis-hadis yang berkaitan dengan tata cara wudu kita temukan ada 3. Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Yazid, dan Abdullah bin Amr. Masyaallah. Banyak ya perawinya. Fi sifatil wudu, tentang karakter wudunya Nabi SAW. Beliau berkata, yaitu Abdullah bin Amr bin Al-As, thumma, kemudian ya setelah mencuci tangan, lengan, masaha sallallahu alaihi wasallam bi ra'si, kemudian Rasulullah SAW mengusap ra'snya. Ra'snya itu kepalanya, ya kan? Mengusap kepalanya. Udah, tadi udah tahu tata caranya, selesai itu. Nah, sekarang ada faedah tambahan. Wa adkhala isbi'aihi atau isba'aihi as-sabbahataini fi udhunayhi. Adkhala yudkhilu artinya apa? Memasukkan, ya, memasukkan. Apa yang dimasukkan dan kemana dimasukkan? Yang dimasukkan adalah isbi'aihi as-sabbahataini. Kemana dimasukkan? Ke udhunayhi. Isbi' atau isba'. Apa arti isba'? Isba' itu artinya ini. Jari apa ini? Telunjuk. Ibu jari ini bukan ya? Ibu jari ini apa bukan? Ini apa nih?
Jempol, ibu jari. Ibu jari ya. Yang ini telunjuk ya. Oke. Isba'aihi, isba' itu jari, isba' itu semua jari isba'. Tapi sabbahataini itu telunjuk. Nah, lihat di sini, lihat isbi'aihi asalnya dari isbi'aini. Dua berarti. Paham enggak maksudnya di sini? Dua jari kita yang bersifat telunjuk. As-sabbahataini telunjuk, ya, telunjuk. Jadi isba' artinya jari, sabbahah artinya telunjuk. Dua jari telunjuk. Berarti bukan satu. Ya, enggak gitu. Ya berarti dua-duanya digunakan kecuali yang satu tangannya enggak ada baru, atau satu tangannya sakit misalnya, mungkin. Enggak apa-apa, satu aja pakainya. Nah, berarti gimana seragam, selaras dalam satu waktu kan? Memasukkan ini. Memasukkan kemana? Hidung atau telinga? Telinga. Di sini kan? Masukin ke telinga, ya. Nah, udah gitu. Terus ngapain, diam atau gimana? Nah, ada lagi. Wa masaha, dan mengusap. Ingat, mengusap biibhamaihi. Jadi mengusap dengan apa dan apa yang diusap? Dengan ibhamaihi, apa yang diusap? Zahira udhunaihi. Ya, di sini masaha, mengusap. Yang mengusap kan butuh objek. Yang diusap apa sih? Dan dengan apa dia mengusap? Nah, yang diusap adalah zahira udhunaihi. Dengan apa dia mengusap? Dengan ibhamaihi. Taib. Masaha, mengusap. Bi ibhamaihi, dengan kedua jari ibham, jempol. Ini ibham. Ini bahasa Arabnya ibham nih. Ya. Jadi ibham. Jadi jempol itu ibham. Taib. Mengusap dengan ibhamnya. Sementara jari telunjuk di mana letaknya? Masih di dalam dia. Ya. Masih di dalam gini. Terus ini ngapain dia? Nah, ini ngusap. Ngusap, apanya diusap? Apanya diusap? Zahira udhunaihi. Zahirnya saja. Lihat, zahirnya saja berarti apa yang tampak di luar. Ya kan? Apa yang tampak di luar dari telinga. Udah cukup gini aja. Mengusap. Mengusap. Zahir udhunaihi, yang tampak dari telinganya. Berarti gini. Masukin dulu, ya kan? Kemudian, nah, gini aja udah selesai. Udah, nggak usah semuanya terus ambil korek kuping, ngapain? Capek, nggak usah. Jadi cukup begitu. Dan sifatnya masah, mengusap. Berarti kalau mengusap itu nggak detail. Beda kalau mencuci. Mencuci itu harus kena semua dengan air, harus ngalir. Paham bedanya di sini? Nah, lihat di sini kemudian. Beliau diantara apakah diantara mengusap kepala dengan mengusap telinga ada pengambilan air baru? Enggak. Berarti faedahnya apa? Setelah antum selesai mengusap rambut, balik langsung mengusap telinga tanpa mengambil air baru. Itu sesuai dengan konteks hadis. Ya. Kecuali di beberapa mazhab seperti mazhab Syafi'i dianjurkan, enggak wajib, dianjurkan ini air baru sebagaimana riwayat Baihaqi dalam hadis lain, namun hadis tersebut dihukumi oleh para ulama syadz, ya, yaitu bertentangan dengan hadis sahih lainnya yang lebih sahih. Baik, ala kulli hal, kita udah tahu sekarang tata cara yang lebih sahih adalah mengusap. Gimana mengusapnya kepala? Dari awal kayak gini sampai akhir semampunya ya. Enggak harus antum perhatikan, terus bismillah, Allahu akbar, keluar jinnya. Itu nanti jadi ruqyah trans jadinya. Nah, itu udah selesai kayak gitu, selesai kayak gini ya, kemudian langsung kemari. Enggak usah ngambil baru lagi. Nah, kalau prosesnya agak lama gitu ya, matiin dulu kerannya. Keluar di sini ya, kemudian masukkan, dah kayak gini, dah selesai. Kemudian baru setelah itu apa? Kaki, bukan ya, kaki. Satu kali aja.
Makanya disebut di sini sekali, udah nggak ada lagi tambahan. Udah cukup, yang itu cukup sekali. Yang 3 kali itu 3 kali biasanya yang cuci. Seperti muka, tangan, kaki, atau kumur-kumur dan istinsar. Sunnahnya begitu. Adapun yang ini sekali aja, jangan ditambahi. Walaupun sebagian ulama ada yang membolehkan sampai 3 kali. Namun enggak, kita ikutin hadis aja, cukup sekali aja. Ya, karena Rasulullah selama diriwayatkan oleh para sahabat itu yang sampai 3 kali hanyalah muka atau istinsar tuh ngirup, ngeluarin, amat-amat kumur-kumur, muka, tangan dan kaki doang, itu yang diriwayatkan. Adapun yang ini sekali, enggak ada riwayat 2 kali, enggak ada 3 kali. Adapun yang muka dan lain-lain tadi yang 3 kali, itu Rasulullah pernah sekali, pernah 2 kali, pernah 3 kali, dan semua riwayatnya mu'tabar sahih insyaallah. Gitu. Jadi antum boleh misalnya waktu sempit, sekali aja enggak apa-apa. Mau 2 kali, 2 kali enggak apa-apa. Tapi baiknya 2 kali ya semuanya 2 kali nanti, seragam gitu. Walaupun sah-sah aja kalau misalnya muka pengen 3 kali karena sekalian membersihkan muka gitu kan. Ya tadi habis dari jalanan gitu kan. Tangannya 2 kali aja, setelah iqamat kakinya sekali aja. Gitu. Boleh, enggak apa-apa. Maksudnya sah, cuman lebih baik diseragamkan. Ya, baik. Udah, itu udah paham. 34, 35, 36 udah paham ya. Nah, kita berlanjut ke hadis 37. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza istayqadha ahadukum min manamihi falyastanthir thalatha fa inna asy-syaitana yabitu ala khayshumihi." Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza," apa arti idza? Jika. Ya, jika. Istaiqadha artinya terbangun. Bangun ya, al-muhim bangunlah. Asalnya istaiqadha itu terbangun. Bukan karena dibangunkan, tapi terbangun. Ahadukum, seorang dari kalian, jika seorang dari kalian terbangun min manamihi, dari tidurnya, berarti sebelumnya tidur, dan ini disebut tidur beneran, bukan sasarean biasa, tiduran gitu sambil denger Walkman. Enggak, zaman sekarang udah enggak ada Walkman ya, enggak ada zaman sekarang, enggak ada Aiwa kemudian dan seterusnya, itu udah enggak ada sekarang, enggak level itu. Dari tidurnya, tidur beneran ya. Nah, itu kalau terbangun atau bangun, maka itu kan batal enggak wudunya? Batal enggak wudunya? Batal. Kalau puasanya batal enggak puasa? Enggak, bahkan katanya semakin sering tidur semakin banyak besar pahala. Kata siapa ini? Dulu waktu kecil kita gitu ya. Atau mungkin sekarang masih ada yang punya akidahnya kayak gitu mungkin. Iya, tidur terus, nanti kalau bisa kerja lagi tidur. Kenapa kamu Ramadan Pak, puasa ini disunahkan tidur? Enggak benar ini. Enggak benar. Fal yastanfir, maka hendaklah. Seperti ini, maka itu berarti kan ada urutan gitu. Ya enggak? Fa itu artinya maka atau kemudian. Berarti ada urutan antara perbuatan sebelumnya dengan perbuatan berikutnya. Berarti mana dulu? Bangun dulu atau istinsar dulu? Istinsar itu artinya menghirup dan mengeluarkan air. Ini hidung. Istinsar gitu. Mana dulu? Bangun dulu atau istinsar dulu? Pinter dulu. Maka fal, lam di sini lam mati yang antum temukan, itu namanya lamul amr. Lamul amr itu berarti perintah. Ya, perintah. Yastansir, istinsar. Ngeluarin gitu kan. Air dihirup. Ya. Berapa kali? 3 kali. Jadi kalau misalnya antum tidur, ya, tidur disyariatkan setelah tidur, ya, setelah bangun, ya, disyariatkan 3 kali sebelum wudu. Fa inna syaitana, kenapa kok kayak gitu? Kenapa kayak gitu? Fa inna syaitana, sesungguhnya syaitan yabitu bermalam ala khayshumihi, di
bagian dalam hidungnya. Oke, ini hadisnya agak panjang pembahasannya sebenarnya. Anda enggak membahas tentang alam dunia lain, bukan, tapi membahas tentang fikihnya, ta'lilnya kenapa ya. Lihat di sini kalau antum perhatikan. Ada berapa huruf fa di hadis ini? Ayo dihitung. Dua aja, enggak ada lain? Baik. Dua-duanya ada gunanya masing-masing. Fa yang pertama itu untuk menunjukkan tartib, penertiban perbuatan, yaitu didahulukan bangun dulu baru ini. Ya. Yang kedua fa inna syaitan, fa di sini namanya fa untuk menta'lil. Menta'lil namanya menyebutkan reason, alasan. Kenapa kok disyariatkan begini? Jadi di sini Rasulullah menyebutkan sendiri hikmahnya apa, alasannya apa. Ya, dan harus kita yakini ini. Alasannya inna sesungguhnya asyaiton. Syaiton itu apa sih? Setan ya setan, kita tahu. Benar gak kalau misalnya ada orang ngomong ke orang lain, setan lu gitu misalnya. Benar gak itu yang dituduh setan? Bisa jadi, dan bisa jadi yang nuduh setan adalah setan itu sendiri. Mungkin jadi sama-sama setan saling menuduh gitu kan. Nah, setan itu apa sih? Setan itu sebenarnya sifat, karakter. Ya enggak hanya pada jin saja. Manusia juga bisa menjadi setan. Atau bahkan kebanyakan manusia itu setan. Iya. Setan itu artinya adalah yang jauh dari ketaatan itu setan. Ya, yang jauh dari ketaatan adalah setan. Jadi asalnya di tradisi Arab, setan itu karakter sesuatu atau hal yang buruk dan buas atau liar, ganas, itu setan. Makanya anjing hitam Rasulullah sebut setan. Enggak mesti anjing hitam berarti jin, bukan. Tapi anjing hitam itu, unsur kehitaman di anjing itu membuat dia itu lebih buruk daripada anjing lainnya. Iya. Makanya rata-rata anjing polisi yang ganas-ganas misalnya, rata-rata anjing warna apa? Hitam. Kalau warna putih hilang wibawanya itu. Enggak ganas. Iya. Kalau putih lama-lama jadi peliharaan, bukan jadi anjing pelacak. Nah, itu syaitan. Ya, syaitan di sini bisa jin, bisa manusia, bisa binatang. Bisa binatang. Nah, yang dimaksud syaitan di sini jin atau manusia? Jin lah. Kalau manusia masa tinggal di sini susah, ya kan? Jin syaitan. Nah, jin kan ada yang muslim, ada yang kafir, ada yang fasik, ada yang munafik. Fasik, munafik dan kafir itu semua syaitan semua itu. Nah, syaitan yabitu tinggal ala khaysumihi di mana? Di sini dalam ini nih. Ya, dalam hidung. Nah, sekarang lafalnya nih. Jadi gini. Berarti kan antum pahami disyariatkan beristinsar, ingat istinsar tadi? Gitu kan? Air. Kapan? Setelah bangun dari tidur. Dah itu udah paham. Sekarang kalau mau lebih dakik, detail lagi, kita perhatikan hadis dari setiap lafalnya. Itu beberapa lafal itu menunjukkan poin penting sehingga hukumnya itu lebih detail lagi bagi sebagian ulama. Lihat lafal yabitu. Ini fi'il mudhari', kata kerja. Bata yabitu artinya adalah bermalam. Tinggal di malam hari atau menetap di malam hari. Makanya kita punya rumah bait. Kenapa? Karena kita tinggal di rumah malam hari. Siangnya kemana? Keluyuran, kan, ke kantor kemana. Makanya disebut bait. Bait atau bata yabitu bertempat di malam hari, tinggal di malam hari. Dari sinilah sebagian ulama ya mengatakan bahwasanya syariat istinsar setelah bangun dari tidur yang dimaksud adalah tidur di malam hari. Kalau antum nanti ini habis kajian ya, udah capek karena ilmunya kebanyakan, ya kan? Keberatan ilmu gitu kan. Kemudian ngantuk, tidur setengah jam lah, pules gitu kan, sampai ngigonya ceramah gitu kan. Wah, kajian ini tadi saking teringatnya, terngiang-ngiang kajian ini. Nah, kemudian bangun mengingat hadis ini, oh ini lafalnya fa inna syaitana yabitu, bermalam. Oh berarti tadi kan enggak malam, berarti enggak disyaratkan istinsar gitu. Itu sebagian ulama berpendapat seperti itu. Gitu ya. Ala khaysumihi itu hidung. Kita imani aja. Tetapi begini,
keterjadian syaitan bermalam di dalam hidung kita itu, kata para ulama, ya sebagian ulama mengatakan itu hanya terjadi bagi orang yang tidurnya tidak terjaga dari syaitan. Adapun yang Allah jaga enggak kena. Yaitu siapa? Yang membaca wiritan sebelum tidur. Wiritan yang maksud wiritan yang sesuai sunnah, bukan wiritan lain. Ya manggil-manggil apa gitu. Ya siapa fulan ala hadrati syekh siapa gitu. Beneran datang itu setan kalau gitu mah. Iya, itu bisa datang. Iya beneran kalau misalnya antum mau wiridkan sesuatu yang di luar sunnah, ya, kemudian meyakini itu kan jadinya bid'ah. Malah justru mengundang setan. Makanya ada orang ya, baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya kan? Udah pernah dengar ceritanya? Baca la ilaha illallah 1000 kali. Semakin cepat semakin paten, semakin top gitu. La ilaha illallah gitu. Nah kemudian ada pasien ya, orang diruqyah, ya perempuan jinnya, ternyata udah sebabnya kenapa kok kamu merasuki tubuh orang ini? Apa katanya? Ini karena saya dulu dipanggil. Kok bisa dipanggil? Iya, dulu itu orang ini wiritan la ilaha illallah sampai beribu-ribu kali dengan cepat. Pertamanya la ilaha illallah, la ilaha, lama-lama cepat. Jadi gimana? La ilallah, la ilallah, la ilah, la ilah, la ilah. Saya kepanggil, nama saya Laila ini. Jadi kepanggil dia, nama jinnya Laila ternyata. Beneran itu terjadi. Kadang memang nama mereka itu ada yang nama manusia. Laila. Saya pernah ada orang kesurupan, ya, salah satu murid di Jatinegara. Waktu itu di Masjid Al-Fatah Jatinegara itu. Ada murid dia emang disukai nama jin. Jinnya nama siapa? Nama kamu siapa? Kuntilanak jinnya. Sama nama saya Susi. Astagfirullah, Susi namanya. Ada yang Susi di sini namanya. Nama kuntilanak Susi. Bahkan kemarin ada juga murid kuntilanak santetan dari ibu mertuanya, disantet dia. Sama ibu mertuanya sendiri, mantan ibu mertua disantet dia. Untuk supaya tafrik, supaya cerai sama anaknya sendiri. Itu nama jinnya apa? Nama kamu siapa? Nama saya Aminah. Apaan? Kuntilanak namanya Aminah, kan lucu banget. Gak ada nama lain apa? Gitu kan? Aduh, pokoknya macem-macem mereka itulah pokoknya. Ngesyaiton tinggal di khaysumnya. Udah selesai, pokoknya gitu udah selesai. Tapi kalau bagi anak pribadi, istinsyak dan istinsar untuk wudu itu wajib, merupakan rukun. Kalau bagi anak mengikuti bahwasanya istinsyak, istinsar, kumur-kumur itu rukun dalam wudu. Tapi ini masalah khilafiyah. Kalau antum mungkin di majelis antum lebih ikut kepada majelis yang mengatakan bahwa ini sunnah, maka fadhol, silakan. Cuman yang lebih baik walaupun sunnah tetap lakukan, gitu kan? Tetap lakukan walaupun sunnah. Baik, 38. Ya. Oke. Ya udah, berarti sampai hadis 37 insyaallah pada masa mendatang mulai dari hadis 38 insyaallah taala. Silakan bagi yang mau bertanya dipersilakan bagi ikhwan atau akhwat. Sampai jam setengah 3, setengah 2. Oke, 15 menit. Silakan bagi yang mau bertanya. Ya, Mas. Kepala yang penting ada minyaknya itu. Enggak masalah ada minyaknya, Mas. Iya, enggak masalah. Silakan. Iya, Mas. Bangun tidur istinsar itu dihirup aja nggak dikeluarin lagi gitu. Maksudnya dikeluarin? Ya dikeluarin. Bedanya istinsar sama istinsyak. Gini kan itu konsekuensi lah. Kalau misalnya namanya istinsar, istinsyak apa istinsar beda. Istinsyak sama istinsar. Kalau misalnya gini, antum kalau misalnya istinsar, apa arti istinsar? Misalnya artinya adalah mengeluarkan air. Ya harus ada yang dimasukin dulu kan. Kalau artinya memasukkan air harus dikeluarin, bukan ditelan. Diminum. Makanya di sini enggak disebut fal yashrab alma min anfihi, hendaklah dia minum air melalui hidungnya. Enggak gitu kan? Enggak gitu, itu samanya yang bilang enggak dikeluarin berarti ditelan, berarti minum. Enggak, gitu, dikeluarin. Jangan diniatin ditelan. Nanti sakit, nanti kesian. Flu nanti takutnya. Baik ya, Mbak, silakan, Mbak. Oh iya, yang perempuan semampunya aja, Mbak. Yang perempuan semampunya, kalau memang mau segini, udah semampunya aja, sebisanya aja. Enggak diwajibkan harus detail, namanya panjang rata-rata. Udah biasa aja gini.
Kalau misalnya ternyata di bagian umum, di tempat umum misalnya. Ini pertanyaan apa sih? Saya juga bingung pertanyaan apa sih? Nanya apa, Mbak? Mbak tadi nanya apa sih? Nanya apa, Mbak? Oh, kalau pakai jilbab. Kalau misalnya Mbak di WC khusus, di kamar mandi khusus perempuan, harus buka, Mbak. Nggak boleh enggak. Tapi kalau misalnya di tempat umum atau di kamar mandi umum lah, toilet umum atau semacamnya, di wastafel atau semacamnya, yang umum ada laki-lakinya, nggak boleh dibuka. Nggak boleh dibuka. Harus apa berarti? Ada pilihan banyak. Dia boleh iniannya doang, depannya, jambulnya doang kalau punya. Atau mengusap sebagian boleh atau seluruhnya silahkan. Tapi boleh juga sini depannya aja atau atasnya, nggak apa-apa. Dirukhsahkan kayak gitu ketika di waktu di momentum yang memang nggak dibolehkan. Bahkan nggak boleh itu membukanya. Ya kan, kayak misalnya sekarang nih kan ada IBF tuh, Islamic Fair. Biasanya kan wudunya tuh di luar. Kadang-kadang kalau misalnya belum membludak di dalam ini di luar, nggak boleh dibuka itu. Salah kalau misalnya ada akhwat yang membuka ininya dilonggarin terus dibuka, salah, nggak boleh kayak gitu. Seadanya aja, sebagaimana ini pakai jilbab biasa udah, terus depannya aja bagian atas. Tangan harus, kalau tangan mah bukan lewat ini, enggak. Tangan harus diperlihatkan, bukan diperlihatkan, astagfirullah, kok diperlihatkan sih. Apa sih namanya istilahnya ya, dibasuh sampai akhir. Jadi yang rusak ya tani, karena ini dicuci, Mbak. Kalau ini bukan cuci mainnya. Makanya beda perlakuannya. Enggak apa-apa, di atas jilbab enggak apa-apa. Nah, begitu juga kalau laki-laki pakai imamah. Imamah itu yang dilipat-lipat ya. Dengan syarat gini, kalau imamah dan juga jilbab, dengan syarat jilbab atau imamahnya itu harus menutupi seluruh bagian ra's. Ingat tadi batasan ra'snya, depan sampai belakang ini. Kalau ternyata jilbabnya enggak menutupi semuanya, enggak ada kayaknya. Enggak, imamah. Kalau misalnya imamah. Kalau misalnya imamahnya itu cuma sampai sini, ya enggak bisa. Walaupun ada ulama yang mengatakan kalau misalnya pakai peci, ya boleh gitu. Tapi enggak, lebih tepat, lebih menjaga diri, enggak harus dibuka. Karena kenapa diberi keringanan? Karena kesulitan. Gitu. Maka ketika enggak ada kesulitan enggak boleh. Gimana, Mbak? Insya Allah puas dengan jawabannya, insya Allah ya. Atau tambah bingung ya? Mbak? Enggak usah di zahirnya aja, Mbak, di zahirnya aja. Karena gini, telinga itu disamakan sepadan dengan kepala. Telinga itulah kepala gitu loh. Iya. Cuman karena kita enggak memungkinkan, enggak nyampe kalau misalnya dari telinga kayak gini kan. Nyampe aja sih. Cuman enggak bisa. Contohnya di dalamnya enggak kayak gitu. Jadi di zahirnya aja, Mbak. Ya, kalau misalnya mau dalam enggak apa-apa, tapi zahirnya aja. Yang ini doang bagian rukhsahnya. Dan juga bagian kaki. Rukhsah dalam wudu, bagian kepala dan bagian kaki, yaitu masakh alal khufain namanya, mengusap atas kedua sepatu dengan syarat terkofri semua bagian yang diwajibkan itu. Faham? Maksudnya ketika pakai sepatu atau kaki kan, otomatis kan pakai semua tuh, ketutup. Nah itu baru boleh dirukhsahkan diusap saja kalau kaki. Begitu juga dengan Mbak nanti, kalau misalnya mau pakai kaos kaki terus atau sepatu terus, nggak apa-apa diusap bagian atasnya, atau laki-laki boleh, gitu ya, gitu Mbak. Mbak yang itu dulu. Masukkan bagian dari wudu dalam wudunya. Karena memang Rasulullah SAW itu kan menjaga wudunya. Makanya beliau ketika bangun tidur langsung wudu. Itu dalam wudunya. Enggak. Kalau misalnya antum lagi. Kalau misalnya Mbak bangun bermimpi buruk, gitu kan. Mau tidur lagi, tidur aja lagi, enggak usah ngirup itu. Iya. Masa bangun ngirup dulu. Tidur lagi. Enggak bisa tidur kalau udah ngirup gini mah. Iya.
Kalau misal bangun untuk sholat tahajud misalnya baru kayak gitu. Jadi bagi yang misalnya istinsar itu kata antum nggak wajib, misalnya antum mengambil pendapat nggak wajib di wudu, tapi kalau setelah tidur bisa menjadi wajib. Tetapi sekali lagi ini juga masalah khilafiyah. Apakah di sini diwajibkan atau enggak gitu loh. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Gitu. Ambil aja yang wajib. Jadi lebih terjaga insyaallah. Begitu Mbak ya? Siapa duluan ya? Mbak sana lagi. Terlambat lagi Pak ya. Iya. Umroh. Ngapain? Ngaji ya. Ngangguk. Boleh kayak gitu, nggak apa-apa Bu. Udah saya jawab tadi. Boleh. Iya. Tapi kalau misalnya tidurnya Ibu ngangguk-ngangguk doang, kayaknya itu bukan termasuk tidur ya. Masih setengah sadar. Jadi nggak membatalkan insyaallah. Nggak batal. Kecuali kalau ngangguk-ngangguknya karena ngigo. Oh iya. Nah, itu berarti tidur tuh. Gitu. Iya Pak, silakan Pak. Bapak. Dalam ayatnya faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Cucilah tangan kalian menuju ke marafiq. Marafiq ini. Ketika disebut menuju, berarti mana mulainya? Sini. Gitu. Itu sunnahnya begitu. Tapi kalau antum mulainya dari sini, itu memang menyelisih sunnah namun sah wudunya. Ya, jadi yang lebih tepat mulai dari jemari. Ya. Begitu. Jangan dibalik. Tapi kalau dibalik pun sah. Gitu. Silakan, Mbak. Liburan? Oh, ketiduran. Ah. Diulangi, Mbak, tadi saya gagal fokus, Mbak. Itu kembali ke masalah tidur, apa membatalkan wudu atau enggak? Yang pasti membatalkan wudu. Cuman batasan tidur yang membatalkan wudu itu seperti apa? Itu kan para ulama berselisih pendapat. Kalau dalam mazhab Syafi'i, umumnya kalau dia tidurnya nancep, nah itu enggak batal wudunya. Nancep tuh gimana? Misalnya duduk ini kan nancep nih. Duduk gini, ya duduk bersila atau duduk kayak gini, ya itu atau diri itu enggak membatalkan wudu. Tapi kemudian dalam mazhab Syafi'i ini Mbak ya. Jadi ada dua pendapat garis besarnya. Yang tidurnya nancep gini itu enggak batal wudunya. Yang kedua, pendapat kedua, ibrohnya itu di tidurnya, dia akalnya ibrohnya dia tuh bisa panca inderanya berfungsi apa enggak ketika itu. Kalau udah sampai ngorok gitu kan, walaupun tidurnya diri, ini pendapat kedua itu batal. Paham? Ini belum ya, baru dua itu pendapat ya. Nah, sekarang yang mana yang lebih tepat? Saya ulangi tadi, pendapat pertama yang tidurnya sifatnya nancep gini lah ya. Kayak tidur di khutbah Jumat. Ya, sebagian dari antum mungkin hobinya itu mungkin. Nah, tidur di khutbah Jumat, maksudnya antum mendengarkan khutbah Jumat, tidur itu kan posisi antum kan duduk, enggak ada yang sambil tengkurap sambil enggak ada bawa kasur dulu bantal enggak. Nah, tidurnya kayak gini kan. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu tidak batal wudunya selama antum kalau misal senderan pas senderannya dibuang, kok antum jatuh, itu berarti udah batal. Itu dalam mazhab Syafi'i. Misal kalau ada orang nancep tapi enggak senderan apa-apa, oh berarti dia masih kuat ini. Berarti dia enggak batal wudunya. Kalau misalnya dia senderan di papan gitu, tidur. Terus antum, wah, ini ukur dia batal apa enggak nih? Kerjain
ambil ininya, papanya, terus dia tetap nggak bergemik. Wah, berarti nggak batal nih. Itu adalah mazhab Syafi'i. Tapi insya Allah yang lebih tepat, wallahu alam, adalah yang ibrohnya di tidur nyenyaknya. Ya, kalau dia udah nyenyak itu ada batasannya, yaitu normalnya ketika dia nggak mengetahui sekitarnya. Nah, kalau sekitarnya nggak ketahuan nih, nggak kerasa ada suara apa gitu, nggak tahu. Ini dia ingetnya tidur gitu aja. Nah ini batal. Indikasinya banyak. Mau dia nyenyak karena mimpi, kalau udah mimpi udah jelas itu. Mimpi gitu kan. Atau ngorok, kalau udah ngorok jelas. Atau ngigau, kalau udah ngigau itu taraf tidur paling nyenyaknya dia. Ya, ngiler dan semacamnya. Walaupun dia tidur diri gitu loh. Jadi ibrohnya di tidurnya gitu ya. Nah sekarang kalau Mbak pas di mobil kan nancep tuh duduknya. Nah ini kan pasti bukan Mbak yang nyupir kan? Bukan. Nah nancep duduknya. Terus habis itu ibrohnya dilihat dari seberapa besar dengkuran dan mimpi dan pokoknya tidur apa enggak ketika itu, apa sasaran doang. Kalau sasaran doang enggak masalah. Udah paham di sini ya. Oke, alhamdulillah. Tadi ada lagi kalau masalah, ada yang mau nanya. Ya, Mas. Mas kalau setelah berwudu bersentuhan dengan lawan jenis gimana? Bersentuhan dengan lawan jenis. Ada syahwatnya enggak? Kalau misalkan Ngakuin aja. Ada syahwatnya enggak? Enggak sengaja enggak apa-apa. Tapi ini sentuhannya kena kulit atau langsung antar kulit? Dia enggak LGBT enggak kan? Kalau dia LGBT aslinya laki-laki enggak ada masalah dia. Kecuali kalau antum bersyahwat. Nah ini masalah ini. Masalah di dirinya maksudnya. Udah LGBT kita sentuh bersyahwat pula. Wah ini berarti masalah nih orang. Nah jadi kalau misalnya perempuan, murni perempuan, kalau kesentuhan enggak sengaja, kalau dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. Ada yang mengatakan selama itu dalam bahasa kita muhrim enggak masalah. Kalau dia bukan muhrim baru masalah. Ada juga pendapat lain dalam mazhab Syafi'i, muhrim atau bukan muhrim yang penting perempuan kesentuh kulit maka dia membatalkan wudu. Itu dalam mazhab Syafi'i. Namun insyaallah yang lebih tepat adalah dilihat, ditinjau dari segi ini syahwat antum di situ. Kalau ternyata pas gini ada syahwatnya, waduh, gitu kan, kesetrum gitu kan. Nah, batal itu. Asal kalau nggak ada syahwatnya, nggak batal. Asal nggak diulangin. Kena, rezeki, kenain lagi. Ini masalah ini. Iya, udah? Udah, oke. Kita cukupkan sampai sini. Terima kasih atas atensi dan kehadiran antum semua. Jazakumullahu khairan. Insyaallah kita akan bertemu lagi di bulan sekarang Maret ya, berarti bulan mendatang April insyaallah taala dengan mulai hadiah dari hadis 38, ingat 38 insyaallah. Jazakumullah khairan. Kita memohon kepada Allah semoga apa yang kita dapatkan dari ilmu ini bisa bermanfaat buat kita dunia dan akhirat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.